Oke, assalamualaikum Mbak Lananya, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Oke, gimana Mbak Lananya perasaannya pagi hari ini nih? Perasaannya tenang sih, biasa aja. Tenang, oke. Padahal Malang lagi cerah loh Mbak. Masa enggak dengan bahagia gitu sih? Enggak sih Pak, malah ngantuk. Oh, malah ngantuk. Habis sahur nggak tidur lagi. Oh, enggak tidur lagi. Oke, tapi memang biasanya bawaannya ketika habis sahur tuh ngantuk ya. Iya. Saya tadi tidur soalnya habis sahur. Oke, Mbak Kanaya, sebelum datang ke ruang konseling nih, Mbak Kanaya ada kegiatan apa aja nih hari ini? Saya belum ada kegiatan apa sih Pak. Kebetulan ini kan pagi ya, masih pagi. Jadi biasanya masih tadi sahur, terus ngerjain apa tugas-tugas kuliah dikit-dikit. Habis itu mandi. Oke, keren. Masih sempat saya nugas dulu ya. Harus disempetin. Oke. Kemudian nanti setelah pergi dari ruang konseling ini, kira-kira apakah menurut Mbak Kana ya, kira-kira hari ini bakal menjadi hari yang melelahkan atau justru hari yang menggembirakan kira-kira? Sepertinya keduanya sih Pak. Oke, keduanya. Karena setelah ini saya ada kelas. Tapi memberikannya nanti saya mau musik sama teman saya. Oke, seru pasti ya. Iya. Oke, itu semoga lancar ya Mbak bukurnya. Oke, kita langsung masuk ke konselingnya aja ya Mbak ya. Oke, tapi sebelum mulai kita janjian dulu nih soal waktunya. Nanti konseling akan terjadi sekitar 30 menitan. Oke, kira-kira Mbak Kanaya oke dengan itu? Iya Pak. Oke ya. Kemudian peraturan-peraturan yang seperti, bukan peraturan juga sih, rahasia-rahasia yang akan Mbak Kanaya bilang tidak akan keluar dari ruang konseling ini. Jadi nanti Mbak bisa lebih bebas lagi bercerita lebih dari yang di pertemuan kemarin. Oke, jadi jangan takut ya Mbak. Kemudian nanti saya izinkan saya untuk mencatat hal-hal yang saya perlukan. Apakah Mbak Kanaya oke dengan itu? Iya Pak. Oke, kalau begitu kita langsung mulai konselingnya ya. Oke. Di minggu kemarin Mbak Kanaya memiliki masalah takut untuk tampil di depan umum ya. Nah, oke. Kemudian takut tampil di depan umum itu ternyata disebabkan oleh pemikiran Mbak Kanaya yang merasa bahwa Mbak Kanaya itu harus tampil dengan sempurna, harus tampil dengan perfect, dan Mbak Kanaya merasa kalau Mbak Kanaya harus kalau semua orang itu harus menyukai penampilan Mbak Kanaya. Oke, benar seperti itu Mbak? Iya. Oke, kira-kira Mbak Kanaya kira-kira menurut Mbak Kanaya hal-hal seperti itu, pikiran seperti itu apakah penting untuk dipikirkan Mbak? Menurut saya penting ya, karena kan saya tampil di depan semua orang, jadi perlu untuk mengamati apakah orang itu perhatiannya mengejar ke saya atau ke yang lain. Saya itu perlu sih. Oke, perlu ya, perlu dalam artian ini positif atau negatif Mbak? Ya, sebenarnya kalau berlebihan juga bakal negatif. Tapi kalau ya, ada positifnya juga, harus mengerti bagaimana dinamika audiens itu kan Pak. Oke. Sehingga Mbak Kanaya dapat lebih mengerti dinamika audiens seperti itu. Oke, tapi dengan tuntutan seperti itu dan itu akan menimbulkan yang hal-hal positif ya menurut Mbak Kanaya. Tapi apakah hal yang negatif itu tidak lebih berat daripada hal yang positif menurut Mbak Kanaya? Gimana Pak maksudnya? Oke, jadi dengan hal-hal positif yang Mbak Kanaya dapatkan, misalkan dengan pemikiran seperti itu ya, apakah tidak ada dibarengi dengan hal-hal negatif yang lebih berat atau malah lebih enteng kalau menurut Mbak?
eh, ketika perhatian saya terlalu teralihkan ke audiens sebenarnya negatif sih Pak, karena saya jadi lupa untuk bagaimana menyampaikan materi itu dengan bagus, dengan gimana, karena pusat perhatian saya jadi ke audiens. Jadi kan tadi makanya memahami bahwa terdapat positif dan negatifnya, tapi di negatifnya makanya jadi tidak terpusat dengan audiens, jadi lebih fokus jadi tidak fokus dengan presentasinya, dan jadi malah fokus ke gimana sih caranya tampil buat sempurna gitu ya. Oke, menurut Mbak Kanaya apakah dampak negatif yang tadi itu bisa Mbak Kanaya toleransi? Toleransi Maksud saya toleransi adalah apakah Mbak Kanaya oke dengan jika mengambil hal positif tadi, otomatis kan akan mengambil hal negatif tadi. Apakah Mbak Kanaya merasa itu sudah yang terbaik atau bagaimana? enggak sih Pak. Oke, enggak ya. Iya, negatif memang harus dikurangi. Oke, dikurangi. Menurut Mbak Kanaya lebih baik dikurangi atau dirubah? Menurut saya dikurangi saja sih Pak, karena Dikurangi saja. memperhatikan audiens juga penting gitu ketika kita bicara di depan umum. Oke, berarti lebih baik untuk dikurangi saja ya. Berarti kalau begitu apakah Mbak Kanaya harus apakah memang tetap sepenting itu untuk memperhatikan audiens kalau mengorbankan hal-hal yang justru krusial seperti materi tadi? Gimana ya? Menurut saya menyampaikan materi itu juga penting, terus memperhatikan audiens itu juga penting. Ya semuanya penting sih Pak. Jadi bingung ya Mbak ya? Oke, jadi gini Mbak Kanaya, perlu dipahami bahwa ketika sedang presentasi, hal yang terpenting adalah materinya tersampaikan, bukan bagaimana orang lain melihat Mbak Kanaya seperti apa. Karena wajar kok manusia itu mengalami kesalahan, mengalami sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, apalagi ketika sedang dilihat oleh sebegitu banyaknya orang. Oke. Tapi yang lebih penting adalah tugas Mbak Kanaya, yaitu mempresentasikan hal dengan bukan mempresentasikan, mohon maaf, menyampaikan hal yang ingin disampaikan dengan optimal, dengan baik, sehingga yang harus Mbak Kanaya fokuskan adalah ke situ Mbak, dan menyampaikan informasi yang tadi. Oke, kalau menurut Mbak Kanaya lebih penting menyampaikan informasi atau lebih penting bagaimana orang lain melihat Mbak Kanaya secara sempurna? Melihat saya sebagai yang sempurna sih, karena kan sempurna itu kan ada, kalau sudah sempurna kan berarti materi sudah tersampaikan, terus performa saya di depannya juga sudah. Oke, jadi Mbak Kanaya tetap ingin dilihat lebih sempurna ya. Oke, tapi apakah dengan kondisi yang mungkin justru membuat Mbak Kanaya cemas, apakah hal tersebut benar-benar bisa dilakukan? Karena kita melihat realistisnya saja Mbak. Ya memang kalau dilihat dari realitis, untuk menjadi sempurna itu juga susah lah. Iya. Nggak ada orang yang sempurna, apalagi menuntut sempurna di setiap waktu juga susah gitu. Oke, jadi Mbak Kanaya tadi sempat bilang kalau susah untuk menjadi sempurna, tapi Mbak Kanaya sekarang tetap ingin untuk menjadi sempurna versi Mbak Kanaya itu atau tidak? Tetap ingin ya, tetap ingin untuk menjadi sempurna seperti itu. Saya tetap ingin, semua orang mungkin juga mau menjadi sempurna. Siapa yang tidak mau? Ya, saya memahami apa yang Mbak Kanaya rasakan. Mbak Kanaya tetap ingin menjadi sempurna
sempurna dan ingin dipandang baik oleh orang-orang lain, dan memang itu wajar. Oke. Tetapi kalau misalkan tetapi kalau sampai keinginan itu mengganggu hal-hal yang krusial, itu bisa jadi nggak baik, Mbak. Bisa jadi bisa jadi malah seperti pisau bermata dua. Ada hal positif yang bisa didapatkan dan ada hal negatif yang bisa didapatkan. Nah, jadi Mbak, Oke, ada hal positif yang bisa didapatkan dan ada hal negatif yang bisa didapatkan. Nah, dan kalau misalkan hal yang negatif ini yang didapatkan ini lebih besar, bukankah lebih baik tidak? Bukankah lebih baik untuk dirubah, Mbak? Iya sih Pak, harus dirubah. Harus dirubah. Oke. Kalau dirubah atau tadi kan Mbak Kana sempat bilang untuk mengurangi, tetap ingin dikurangi atau dirubah kira-kira? Di sini saya masih bingung sih Pak, arti dikurangi dan Dirubah ya. Oke. Gimana ya? Dikurangi itu kan tadi yang saya tangkap ya, kalau dari Mbak Kana itu kayak mengurangi sifat mengurangi dampak negatifnya, tetapi tetap ingin sempurna yang tadi, tapi yang mana sebenarnya itu tidak kurang realistis seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalkan dirubah, itu menurut saya lebih mengarah ke merubah pandangan Mbak Kanaya terhadap sempurna itu bagaimana gitu. Oke, kalau misalkan menurut Mbak Kanaya itu definisi sempurna itu seperti apa sih, Mbak? Menurut saya kalau sempurna itu adalah orang yang bisa, menurut saya Pak, bisa berbicara dengan lancar, menyampaikan materi dengan lugas, dengan jelas gitu. Terus bisa mengontrol audiens gitu, bisa komunikasi juga gitu sama audiens, jadi nggak cuma menyampaikan materi saja. Oke, nggak cuma menyampaikan materi saja. Dan Mbak Kana ingin menjadi yang seperti itu. Tentunya ingin ya. Oke. Kemudian seberapa besar sih keinginan Mbak Kanaya untuk menjadi sempurna itu? Berapa persen ya Pak? Karena saya kan seorang mahasiswa juga ya. Keseharian saya juga presentasi, terus di depan diskusi gitu kan. Jadi ya mungkin 80%. Kita ada 80% ya. Oke, keinginan untuk menjadi sempurna itu. Oke, dan apakah Mbak Kanaya merasa sanggup untuk melakukan itu? Itu emang tadi saya juga mengatakan kalau jadi sempurna itu pasti nggak mudah gitu. Jadi ya tentu saya tahu juga ini dicapai. Oke, bagaimana kalau Mbak Kanaya sedikit menurunkan ekspektasi Mbak Kanaya terhadap sempurna ini sehingga Mbak Kanaya dapat lebih mencapainya? Mungkin bisa ya Mbak, karena mungkin saya yang terlalu berharap juga dengan teman-teman, dengan audiens saya untuk terus memperhatikan saya, mungkin bisa saya. Oke, jadi bagaimana kalau misalkan Mbak Kanaya menurunkan terlebih dahulu definisi sempurna menurut Mbak Kanaya, kemudian secara perlahan Mbak Kanaya meningkatkan pelan-pelan sehingga Mbak Kanaya merasa lebih baik secara perlahan gitu, akan naik level dengan sendirinya gitu. Menurunkan ekspektasi Mbak Kanaya terhadap si sempurna itu. Berarti saya mau mengubah kata sempurna itu. Sempurna maksudnya kalau di pikiran saya kan orang yang bisa
menguasai panggung atau menguasai audiens gitu. Berarti orang yang sempurna menurut saya harusnya itu orang yang Ya, diturunkan terlebih dahulu supaya Mbak Kanaya karena berambisi menjadi orang yang sempurna tadi bisa lebih menggapainya seperti itu. Oke, bagaimana kalau dengan seperti itu? berarti kata sempurna bagi saya itu berlebihan ya Pak? Berlebihan ketika Mbak Kanaya tidak dapat menggapainya dan malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, kalau misalkan menurunkan tadi bagaimana Mbak kira-kira? Saya bingung menerangkannya gimana, karena ya standar orang sempurna itu kan seperti itu ya Pak. Kalau orang nggak sempurna berarti ya nggak sempurna gitu loh. Kalau menurunkan standar sempurna terus ya jadi nggak sempurna, saya pengennya jadi sempurna. Oke. Oke, jadi Mbak Kanaya tetap ingin menjadi sempurna seperti itu ya? Iya. Oke. Dan menurut Mbak Kanaya itu memang seperlu itu untuk menjadi sempurna karena Mbak Kanaya tidak dapat oke gitu. Oke. Dan Mbak Kanaya merasa harus menjadi sempurna karena memang seperti itu yang Mbak Kanaya inginkan, menjadi si sempurna itu ya. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis ya Mbak Kanaya, mohon maaf. Sesi konseling ini mungkin harus segera berakhir. Mungkin kira-kira akan kita sambung di pertemuan selanjutnya ya Mbak ya. Iya baik Pak. Nah, kira-kira setelah menjalani sesi kedua ini apa yang Mbak Kanaya rasakan? Saya jadi tahu ini sih apa tuntutan saya untuk menjadi sempurna itu seperti apa. Terus ternyata sempurna menurut saya tuh sepertinya berlebihan. Ya, oke. Saya berterima kasih kepada Mbak Kanaya yang sudah mau menjalani sesi konseling kedua ini. Oke. Kalau begitu sesi konseling saya akhiri dulu. Terima kasih Mbak ya. Baik Pak, terima kasih juga.